Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Amalia Fitri Aziza dari Universitas Amikom di Jakarta. Di sini saya ingin mewawancarai Ibu terkait UMKM Donat Bocil. Sebelumnya boleh perkenalan dulu dengan Ibu siapa? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, dengan saya Ani. Saya kebetulan adalah owner dari usaha kecil yang sedang berproses ya, yang sedang kami bangun sekarang, Donat Bocil, yang kebetulan letaknya juga dekat ya dengan kampus Amikom. Saya tinggal di Minomartani. Kebetulan Donat Bocilsnya ada di Jalan Nusa Indah, jadi cukup dekat sebenarnya dari rumah. Boleh diceritakan Ibu bagaimana awal mula Donat Bocils ini berdiri? Oh ya, jadi dulu sebenarnya usaha saya itu bukan usaha makanan ya Mbak ya. Jadi justru usaha pertama saya itu adalah di bidang fashion, yaitu kerudung. Jadi dulu saya punya produk dengan label Ranum Hijab gitu ya. Dan kemudian setelah itu jalan gitu ya, saya kok merasa ini kok kayak bukan passion saya gitu ya. Karena kok kayaknya untuk mengembangkan usaha ini kok seperti jalannya itu tidak mudah gitu ya. Jadi sebenarnya saya dulu itu tidak hanya online ya, dalam memasarkan produk saya kerudung itu, saya juga jualan di Sanur UGM gitu ya. Belum punya lapak di sana 2 gitu. Cuman seiring berjalannya waktu dan kebetulan saat itu juga kena COVID ya. Jadi tahun 2019 itu kan COVID itu sehingga menyebabkan segala macam bentuk bisnis fashion seperti kayak baju, kemudian kerudung gitu ya, itu agak-agak menurun drastis gitu. Pada akhirnya tutup semua lapak gitu ya di Sanur, dan online pun sama, turun gitu. Jadi dari situ kita berpikir ya, apalagi nih usaha yang bisa kami bangun gitu ya selain itu. Tercetuslah waktu itu adalah donat gitu ya. Dan donat itu karena kami pun dulu tuh awal-awalnya itu adalah sebenarnya itu karena mau beli donat di pinggir jalan itu, yang donat meses gitu ya, yang suka ada di pinggir jalan itu. Kemudian kok secara harga murah banget, dan ini kok pantas ya kalau untuk kita kasih ke, misalkan kalau kita berkunjung gitu ya ke rumah orang, terus orang itu punya anak kecil. Makanya tercetuslah kita pengen bikin donat yang ala-ala kayak pinggir jalan, tapi toppingnya lebih variatif gitu ya, lebih menarik gitu ya. Dan kita kayak mirip-mirip Jeko lah ya, sebut merek, tapi secara harga murah gitu. Makanya kan kita punya jargon you can eat donut every time. Karena kita itu pengennya donat yang kita jual ini donat yang nggak abal-abal ya, istilahnya kayak gitu ya. Untuk target pasar utama Donat Bocils ini tuh berarti ya awalnya itu sebenarnya pangsa pasar utamanya itu adalah emak-emak yang punya anak kecil ya. Tapi qadarullah kita punya tokonya itu adalah di dekat kampus, dan pasti kalau dekat kampus itu juga dekat kos-kosan gitu ya. Ternyata juga banyak diminati oleh mahasiswa-mahasiswa gitu ya. Jadi sekarang untuk target pasar kita mungkin semakin meluas. Jadi tidak hanya emak-emak yang punya anak kecil, tapi juga mahasiswa. Karena ternyata mahasiswa juga menggemari donatnya seperti itu. Iya. Kalau boleh tahu strategi apa yang digunakan Ibu untuk memasarkan Donat Bocils ini? Ya, jadi kalau untuk berbicara masalah strategi ya, jadi kita itu kan dulu awal-awal donat kita bangun ya, bisnis donat kita bangun itu kan pertama dari rumah. Kita tidak langsung punya toko seperti sekarang. Jadi kira-kira 2 tahun kita bangun bisnis itu di rumah. Dan awal strategi yang kita gunakan itu adalah yang pertama itu online food. Karena kebetulan saat itu kita lagi gencar-gencarnya online food ya. Iya benar. Maka kita gunakan itu untuk sebagai alat memasarkan produk itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita itu ikut di dalam bazar-bazar. Sebenarnya kalau untuk di bazar kan itu jarang ada bazar diselenggarakan ya gitu. Tapi ada beberapa tempat-tempat tertentu
yang mereka itu masih membuka aktivitas Sunday morning, Sunmore, seperti kayak di Stadion Maguwo. Itu menjadikan salah satu opportunity kita ya, kesempatan kita untuk memperluas pasar. Kami harapannya adalah donat bocil ini tidak hanya dikenal oleh kalangan-kalangan dari yang pesan via online ataupun orang-orang sekitar, tetangga sekitar gitu ya, teman-teman, tapi juga banyak dari orang-orang yang mungkin saat itu sedang senam gitu ya di Sunmore Maguwo itu kenal juga dengan produk donat bocil. Selain itu, kita ada strategi di packaging, karena waktu itu packaging kita tidak seperti sekarang. Packaging kita tuh dulu masih agak norak gitu ya. Masih belum memahami ini ya, strategi packaging yang menarik gitu ya. Nah, kemudian kita berpikir kayaknya ini packaging harus kita ubah nih. Jangan seperti ini. Kita bikin packaging yang unik gitu ya, yang ketika orang beli dengan harga segitu itu ini pantas nih untuk dikasih ke orang gitu. Jadi makanya kita perbaiki packagingnya saat itu. Dan alhamdulillah juga setelah packaging kita perbaiki itu donat bocil itu semakin dikenal gitu. Strategi yang kita bangun itu untuk memasarkan produk kami adalah selain online food sekarang tetap jalan juga. Kemudian di medsos, kita gencarkan juga di medsos. Jadi mungkin sekarang kita sudah tidak pernah lagi ke bazar-bazar kayak Sunmore ya, karena kita sekarang kewalahan jujur ya. Kalau untuk harus ke bazar-bazar, ke Sunmore kita kewalahan karena SDM kita juga terbatas. Jadi kita justru sudah tidak lagi ke sana arahannya, tapi kita justru sekarang fokusnya adalah di online food dan medsos. Jadi kita perkuat medsos. Itu kemudian yang selanjutnya adalah kita strateginya itu adalah dengan promo-promo ya pastinya ya. Jadi kayaknya kalau sebuah bisnis nggak ada promo itu kayak kurang gitu ya. Iya, apalagi kalau sekarang udah ngarah lagi ke marketnya ke mahasiswa ya. Mahasiswa itu kan relatif dengan promo gitu. Yang dikejar adalah promo gitu. Dengan promo-promo giveaway gitu-gitu. Ya, strategi kita seperti itu. Kalau boleh tahu tantangan terbesar apa yang pernah dihadapi? Dulu saat awal-awal bisnis kami buka, tantangan terbesarnya adalah gimana caranya mengenalkan produk kita itu ke banyak orang gitu ya. Setelah donat bocil sudah mungkin lumayan dikenal oleh banyak orang, tantangan selanjutnya adalah di SDM. Ya, dulu kan kami ini pernah punya kondisi di mana karyawan itu keluar masuk gitu ya. Jadi bahkan belum genap berapa bulan bekerja sudah keluar gitu kan, sehingga kan itu akan berpengaruh terhadap operasional, gitu ya, operasional toko. Karena jujur untuk karyawan di kami itu sangat terbatas ya. Jadi memang hanya pas gitu menempati posisi itu. Hanya satu aja yang bisa dijadikan istilahnya kayak pengganti karyawan ketika misalkan tiba-tiba karyawan sakit atau cuti, itu adalah manajer tokonya gitu. Jadi selain itu nggak ada buffer lain gitu. Jadi semuanya memang pas gitu ya, sesuai posisinya, sesuai jumlah. Dulu gitu kita belum ada manajemen seperti itu. Sehingga ketika ada satu karyawan tiba-tiba sakit atau cuti, itu kelabaan gitu. Atau mungkin tiba-tiba ada karyawan mengundurkan diri dan itu kadang tanpa ngomong gitu, tiba-tiba nggak masuk gitu. Itu juga bikin kita kelabaan karena operasional jadi sangat-sangat terpengaruh ya, terganggu di situ. Sehingga dari situ kita pastinya harus memikirkan solusi ya. Gimana nih ketika ada kendala seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Pada akhirnya waktu itu kita bikin standar prosedur untuk keluar masuk karyawan itu ya. Jadi untuk rekrutmen karyawan itu kita bikin standar antara kita toko, manajemen toko dengan calon karyawan itu ada perjanjian di dalam surat itu, di mana perjanjian itu disebutkan harus bekerja di donat bocil minimal 1 tahun. Jadi kalau belum 1 tahun kita mengharapkan ya nggak boleh keluar gitu ya. Karena kan kalau sudah tanda tangan terhadap surat tersebut, ya itu adalah salah satu cara untuk mengikat komitmen ya, mengikat komitmen calon karyawan. Sehingga itu adalah salah satu cara kami untuk agar karyawan itu nggak keluar masuk seenaknya gitu. Untuk harapan ke depannya donat bocil gimana? Harapannya di saya sebagai owner adalah ke depan semoga donat bocil ini semakin dikenal oleh banyak orang, dan donat bocil ini tidak hanya sekedar makanan yang dicicipi, tapi ada makna-makna di dalamnya. Dan dari awal kita bangun bisnis ini adalah kita ingin menciptakan setiap orang yang mencicipi produk kami ini adalah orang-orang yang
selanjutnya akan menjadi bahagia setelah itu gitu ya. Jadi sudah makan donat bocil, habis itu bahagia gitu. Jadi memang itu misi kami ya, karena kan memang kalau dari sisi psikologis makanan-makanan sweet, makanan-makanan manis itu kan meningkatkan hormon oksitosin ya, hormon bahagia ya. Jadi budi produk kami bikin kamu tambah bahagia. Budi produk kami bikin ceritamu lebih bermakna gitu. Jadi seperti itu ya. Masya Allah, terima kasih ya Ibu atas waktunya. Sama-sama. Semoga donat bocil semakin banyak dikenal orang. Amin. Sehat selalu ya. Amin, amin.